لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتولى فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang mempengasih maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan surah Al-Hasir ayat 18. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur pada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, sebagai sebelum kita sampaikan tausiah nasihat keagamaan, tentu sampaikan informasi bahwasanya nanti malam kita akan tarhib Ramadan, atau nanti kita berdoa, ya, halal bihalal, saling bermaaf-maafan. Nanti setelah sholat maghrib di ibu bersama-sama kita di masjid, di musola, ya. Sesudah sholat maghrib. Kemudian yang berikutnya, besok tandanya awak akan masuk bulan suci Ramadan, ya, dan barangkali jarang yang kita lakukan, ya. Maka besok tanda awak masuk bulan suci Ramadan, kita boro membersihkan tempat ibadah awak, mulai dari dalam sampai ke luar, ya, baik itu WC dan lain sebagainya. Diharapkan ibu-ibu, kalau dengan sebagian masjid dan musola ada yang ini orang boro masjid dan musola, itu tanda awak dapat ibadah di tempat awak. Yang sampai itu orang menganggap ibadah itu hanya sholat saja, ya. Ibadah itu banyak macam. Sholat itu bahagian dari ibadah. Jadi satu helai sampah
yang kita buang dari musola, dari masjid, itu kadang pahalun. Boleh kok membersihkan masjid, musola. Dan seandainya dalam membuang sebuah kotoran meludah saja di dalam masjid, itu kadang yo dosa. Ya. Jadi karena itu mari kita bersama-sama pagi besok ya itu guru membersihkan tempat awak. Tapi setiap tahun alhamdulillah kita laksanakan. Baik, nah itu sebagai informasi kepada kita semua. Baik, untuk selanjutnya sebagai tausiah kita pada kesempatan ini kami mengingatkan pada kita persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama ya, ayat yang sampai jago, hendaklah setiap diri memperhatikan apa nenalaw apa buat itu hari esok. Kira-kira lah siap awak untuk menghadapi hari besok itu. Karena hari besok itu tidak ada satupun yang bisa menolong, kecuali ada beberapa orang yang bisa untuk menolong beberapa golongan. Nah, maka dari kini kita siapkan. Dan begitu pula masuk bulan Ramadan, kita persiapkan diri. Di antara persiapan kita, ya, yaitu kita gembira memasuki bulan suci Ramadan. Buktinya kita gembira, kita sambut dengan senang hati. Kenapa disambut dengan senang hati? Karena mengaso bulan suci Ramadan, bulan untuk mengampuni dosa-dosa awak dan Allah begitu banyak. Maka kesempatan untuk mengampuni dosa itu di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan lah untuk mengampuni dosa. Itu bukti gembira awak. Maka supaya bulan suci Ramadan itu berkah, bulan suci Ramadan itu bermanfaat, maka kita siapkan diri untuk bisa beribadah sebanyak-banyak selama bulan suci Ramadan itu. Kalau itu diistilahkan kabagalik, ya, bagalik itu 6 bulan, itulah dipikir loh, ya, pikir biaya dipikir kebutuhan apapun tentang bagalik itu, kok kaman cari kono lah, kok kamai kono lah, kok kan itu lah, dipersiapkan begitu matang, sehingga bagalik itu selamat, bagalik itu selesai dengan baik. Ini ibu tamu bulan suci Ramadan. Awak biasa-biasa saja. Ya, kalau barangkali masuk Idul Fitri, rumah dipancak, dicat rumah ko, diparasian lah. Ini awak masuk bulan suci Ramadan. Maka kita siapkan diri awak untuk masuk bulan suci Ramadan itu dengan membersihkan tempat ibadah awak. Yang kedua, membersihkan rumah-rumah awak. Yang tidak kalah pentingnya, kita membersihkan kuburan-kuburan, ziarah kubur ke orang-orang yang terdekat di awak, ya, keluarga awak, saudara dan sebagainya. Itu ziarah kubur bersihkan. Kemudian yang berikutnya, yang tak kalah pentingnya, membersihkan diri awak. Membersihkan diri apa? Bertaubat. Bertobat dari dosa-dosa yang awak lakukan salah muto. Tobat. Tingkatkan amal ibadah sebanyak-banyak. Kemudian yang berikutnya, kita buat rencana di bulan suci Ramadan. Apa saja rencana awak? Pertama, rencana untuk membaca Al-Quran. Apa rencana baca Al-Quran? Dan tahun ini harus khatam Al-Quran. Kalau kami, kalau di di kantor tu pagi, setiap hari ada 30 orang bagi ikut satu, kudus 2, kudus 3, kudus sampai 30 juz. Di sehari itu dalam satu kelompok tu khatam Quran. Hari ke besok ganti lo juz juz kedua, juz ketiga, terus ya, sampai taruhnya. Jadi kalau awak bagi mereka, nampaknya tidak rutin gitu. Kenapa? Ada ikut nendak siap, ada ikut nendak siap, ikut nendak siap. Aku diserahkan juga masing-masing awak. Dulu pernah dibagi tapi tidak jadi tembus, ada beberapa yang lanjut. Sehingga diselesaikan di akhir bersama-sama itu.
Ini kita sarankan ke awak masing-masing untuk mempersiapkan diri membaca Al-Quran. Bagilah waktu awak untuk baca Al-Quran. Ibu-ibu pun sibuk, pun nak sibuk nah pagi lah jago capek alang mempersiapkan untuk sahur. Beko kamu mempersiapkan untuk babuko. Ya, sampai saruna. Tapi bagilah waktu-waktu awak untuk bisa membaca Al-Quran. Minimal khatam Al-Quran awak baca dari awal sampai akhir. Itu kita buat planning no. Kemudian yang berikut no, ibadah kita tingkatkan. Apa saja ibadah? Tarawih, witir itu sudah ibadah yang biasa. Tapi ada ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan kok bisa jadi wak capek jago. Kalau tarawih, jauh witir itu adalah biasa di bulan suci Ramadan. Tapi ada ibadah yang lain, bisa jadi itu sholat taubat, ya, jago tengah malam sholat taubat. Bisa jadi sholat hajat, ya, bisa jadi sholat istikharah. Beko gak jam 8 atau pagi wak baca Al-Quran, beko sholat duha dan lain sebagainya. Banyak macam-macam ibadah itu. Karena apa? Salah satu ibadah untuk menolong awak itu yang membuka pintu surga, salah satunya adalah ibadah sholat sunat rawatib. Aja sampai tinggal sholat sunat rawatib. Wah. Apa sholat sunat rawatib? 2 rakaat sebelum subuh. Jangan sampai tinggal. Kota lambe tu apa lagi, ya, tapi jangan sampai 3 usahawan. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, usahawan 4 rakaat. Kau di rumah tak yakin kau rumah kau yang sunat awak. Kau yang sunat awak rumah tak yakin. Padahal berapa orang yang lain, ya. Berapa? Karena waktu kalau mayang rumah, salulun sudah orang kamar awak lumayan lain. Seluruh saudara orang mayang dulu saja awak lumayan ini orang. Tapi sebagian ada yang lain. Ya, sebagian ada yang lain. Tapi banyak yang tidak. Cuma ne wajib saja kita laksanakan. Maka carilah tempat untuk beribadah. Minimal sebelum zuhur itu 4 rakaat. Tapi nela paling uang deh. Kalau yang dianjurkan itu 4. Tapi sekuangnya 2. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang perlu diinginkan di awak. Kalau dicari dia sampai awak dan di kebanyakan nen sabalun nen bakajan kami. Sabalun sholat isyarah, dah rakuk ke kamar dan pakai jam digital. Dah rakuk ke kamar kok mayang sunat dia. Mau kajian ni mayang sunat, rakuk nakuk. Ya awak kok ke kamar dengan semua ada dengan antian awak juga itu. Ya, mayang sunat lah. Jadi cari lah mato orang mayang sunat lah. Bangi lo kawan. Saya sudah main sah. Lagano yo. Padahal nilainya yang lebih tinggi itu sesudah isya. Sebelum sana, tidak dinampi awak itu. Karena pemudi itu tidak saling mungkin ada. 2 rakaat sudah isya lebih tinggi daripada sebelum. Sebelum itu hukumnya ghairu muakkad. Kalau sesudah itu namanya muakkad. Kalau nilainya itu kalau ditongkan nilai nengko nilai 7, nengko nilai 4. Itu kalau ditongkan nilai kira-kira ya, bukan nilai mereka, tapi lebih utama sesudahnya. Maka yang amal ibadah yang dijaga sholat sunat itu, rawatib itu, itu 12 rakaat. Ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum subuh 4 rakaat, sebelum zuhur 6. 2 rakaat sesudah zuhur 8. 2 rakaat sesudah maghrib 10. 2 rakaat sesudah isya lalu balik. Minimal tu dijaga. Ya, tapi ditambah yang lain boleh. Sebelum asar boleh. Ya. Sebelum maghrib kalau ada waktu boleh juga. Kalau di masjid raya Sumbar tu sebelum maghrib masih ada. Dia waktu untuk sholat. Ya, masjid raya Sumbar. Saya pernah ibu pergi mayang di Masjid Raya Sumbar. Itu dah dia waktu sesudah azan tu. Tapi awak tak dibiasa itu. Karena waktunya pendek, tak dibiasa. Tapi ada kalau Masjid Raya Sumbar dia waktu tu 4 menit. Ya. Sebelum maghrib itu boleh salat sunat. Tapi hukumnya bukan muakkad.
Tapi tidak dibiasakan dewa. Ada beberapa masjid saja yang dibiasakan untuk sholat sunat sebelum maghrib. Tapi kok tadi buat baru mereka bodoh. Ya, maka beramal itu ilmunya. Tahu dengan ilmunya. Ada orang yang sunat sebelum maghrib kan. Nenek buku uang hendak mayang. Uang mayang ingin mencari ibu, tak ibu bandau loh. Tapi hendak mayang, dulu nenek bu. Dulu kaji bau ini, aku nenek. Dulu sebelum maghrib mayang sunat waktu pendek nah. Tapi yang rumah dalam itu ya, itu perlu dibuka buku fikih disampaikan. Aku bukan buku fikih, aku dalam hadisnya. Dalam sebuah hadis sampaikan boleh. Siapa yang ingin sholat sebelum maghrib boleh kalau ada waktu. Tapi tidak itu ni utama loh. Ya ada sebagian buat yo kajian mana lo sebelum maghrib kok. Seolah-olah tinggi lo nilai itu deh. Ya ada sebagian masjid yang itu bangga wih. Yo sesuai kajinya yo kejawab. Sebelum maghrib kok semuanya sunat. Aduh lima bangga-banggakan sebelum maghrib. Tapi sungguhnya tidak ada satupun ibadah yang boleh dibangga-banggakan. Ya. Ada nenek bangga sholat sunat tasbih. Alhamdulillah kata yo lagi bisa mengikuti tasbih. Tasbih itu hukumnya bukan sunat muakkad. Lain muakkad. Kalau dilakukan boleh. Dan awak biasa untuk supaya melatih diri. Tidak lebih di kajian tasbih, main tasbih kalau tidak yuki mana wak. Nah tasbih itu hukumnya sunat, lain muakkad, boleh dilakukan. Memperkuat ibadah boleh, tapi tidak itu yang utama. Ada utama lain, bisa kita tambah malamnya sholat tahajud. Ya, waktu biasa sih kalau sholat tasbih, kita buat sholat tasbih. Tapi tidak itu utama, utama dunia lain. Sholat duha utama, sholat tahajud malam hari. Lanjutkan, tapi jangan mencari nilai yang sakit, maupun nilai yang lebih ganda. Itu yang selanjutnya yang kita persiapkan adalah siapkan infak kita, siapkan sedekah awak. Jangan sampai dalam satu malam itu awak tak doa sedekah. Entah satu malam itu dan berkah itu muncul. Awak tak doa malam dulu. Maka siapkan. Berapa yang kita siapkan yang mampu awak. Yang ikhlas awak. No ikhlas. Dan piti dan doa gak banyak. Tapi ikhlas dan muibun. Itu tidak sesuai gitu. Ya. Lebih baik banyak ikhlas daripada sakit. Tidak ikhlas. Kalau sudah menyumbang sakit itu tidak ikhlas awak. Lebih baik banyak ikhlas. Maka kita siapkan setiap hari kita untuk bersedekah. Ya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan untuk kalau bisa memberi makan orang berbuka puasa. Misal, waktu makan orang berbuka puasa kalau mampu awak. Karena itu amalan ibadah yo. Karena awak puasa soang, kalau 30 lagi 30 dulu dapat. Tapi kalau dia makan doang 30 uang, tambah 30 dapat awak 30 tambah 30 lah 60. Dan bangsa itu tak dapat dan gitu. Anda gitu, lo penguat kan? Panambah dan bangsa dan kalau dia uang kayu dan tu dapat no. Apa nampak halo untuk uang memanggil uang buku puasa. Awak ni bangsa itu tidak dapat ibadah lain itu ditingkatkan. Uang kayu mungkin gitu ramah. Dan awak tidak mampu, zona lain pun kita tingkatkan. Jadi Allah tu adil. Ya, uang kayu punya piti lo di sana. Dia amal ibadah lain uang lo. Nenawa amal kurun yang ditingkatkan. Jadi Allah tu adil. Aja mengupik lo kepada uang kayu yang buat pekalo lo ya. Ino puasa 30 lagi na, piti no banyak na panggil uang buku, dapat dari ino pahalo sebanyak uang buku dulu. Dia boleh ikhlas. Kadang niat itu ingin dipuji orang. Ini berikutnya, ya, selama bulan Ramadan itu usaha dia memberi sedekah untuk anak yatim. Ya, bisa kita panggil ke rumah, bisa kita antar ke rumahnya, jadi sedekah. Ya, kemudian untuk fakir miskin. Itu beberapa persiapan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan waktu ini yang akan kita hadapi seperti doa awak dari awal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya
Berkamilah kami di bulan Sabat, di bulan Rajab, di bulan Saban, dan sampaikanlah kepada bulan suci Ramadan. Maka kita bersihkan hati kita, ya. Persiapan berikutnya bersihkan hati awak. Kasih masih ada dulu, ya. Itu rahasia. Jangan ada perasaan dalam diri iri, dengki, sakit hati, itu masalah kecil. Masalah yang lebih besar itu masuk surga. Leka masuk surga ada. Masalah yang besar tu takut ke neraka. Dia masuk ada ke neraka awak semua. Itu nanti kepikiran. Di masalah-masalah seketik tinggal najul. Ya, kalau salah minta maaf, kalau tak mau minta maaf memberi maaf. Kan wajib. Itu dia bagi mau bagi meminta maaf lebih baik ya. Tapi lebih baik itu memberi maaf. Ya. Nah, kalau tak mau minta maaf, maafkan saja. Maafkan. Mengenai daki, ino dah minta maaf itu urusan menurut. Tapi urusan awak sudah memberi. Ya, barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Pak dan Ibu pahami. Ya, diulang sekali. Beko malam kita berdoa memasuki bulan suci Ramadan dan disuap kita goro, ya, gotong royong membersihkan tempat ibadah kita. Barangkali itu saja. Ya, ya. Ya. Apa itu? Nah, kita lihat bagampe palapan bahasa Milan. Kok 5.000 bagi lah kita soang. Ya. Niatnya dia batalin 5.000 pun keluarga yang lang meninggal sampai itu nyewa masing-masing. Ya. Jadi dapat sekitik soang. Tapi kalau banyak wajian, itu banyak dapat. Nama-nama ngiyip, nama orang. Nah, tapi ada sebagian masjid menotatkan untuk soang sekian, untuk soang sekian. Ada ditetapkan, itu tergantung disepakati itu. Untuk soang berapa? 100 kali. Untuk berdua, 100 kali. Untuk bertiga, 100 kali. Sawana. Nah, mengenai sedekah itu tidak perlu lo ditentu itu sana. Tapi untuk lebih meningkatkan semangat awak dan bertambah puluh pemasukan masjid itu, maka itu cara jadi no mampu wangko apa nama tu 5 suke atau 1 suke sowang. Ano bali mo ibu na. Sampai na do mo ibu do uang banyak kan rugi na mo. Rugi na mo. Boleh sana-sana tak ada masalah gitu. Walaupun sedekah boleh. Ya, sedekah air ya 1 deguknya boleh. Ya, gimana? Ya, sedekah Al-Fatihah saja boleh. Boleh kok sedekah, sedekah fikih. Nah, itu ya. Nah, silakan sedekah. Tapi dicatat loh. Tapi kebiasaan kan baca PN. Soalnya enggak perlu dicatat kan. Ajian itu sedekah. Tapi lah lancar lo mereka kok ayo lo apa namanya itu lain nyaman lo mereka itu lagi itu. Tapi niat awal tidak seperti itu. Harus dicatat dan disambui lo dah. Ya. Jadi utama janjinya niatkan ke masing-masing. Kadang kan di satu masjid kok udah sabui pura ada sabui nama ayahnya don. Ada sabui nama orang sekolah tim di situ dah. Sebenarnya itu niatkan untuk orang yang berniat. Itu kira ibu ini. Jadi barangkali itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, mari kita saling maaf-maafkan di antara kita karena tidak luput kita dari salah, ya. Salah candi, salah kata, salah langkah, ya, salah jambau, masalah macamnya. Mari kita saling bermaaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ayo. Oh itu. Jadi persoalan itu tuh tidak perlu dipersoalkan. Ya. Karena apa? Kalau dicari dari hadis, witir itu ada yang sabalik. Yang sabalik itu ampe ibu. Jadi kalau nanti Pak Dio memakai 3 rakaat, ada yang memakai boleh 2, 1. Ada yang memakai 3 sekaligus.
Itu tergantung kesepakatan kebiasaan yang ada di satu kampung. Jadi apapun tidak sah yang 21 sah. Apapun tidak sah lo yang 3 sah. Yang tidak sah itu tidak mayang. Itu tidak sah. Jadi kalau ada sesuatu yang beda-beda tuh, kalau kebiasaan di satu kampung itu tidak perlu diubah kalau itu tidak salah. Misalnya tidak ada yang salah sebenarnya. Cuma mungkin salah dalam menempatkan sesuatu pada tampil. Kalau ingin 3 boleh, ingin 21 boleh juga. Ingin sarakaatnya boleh ya. Sarakaatnya yang witirnya sudah, sarakaatnya tidak ada salah. Nah ini menyesuaikan. Itu kalau ni kawin harus 20 mayang, ayo kedua betul. Mau 8 sekian apa gak? Oh tak sama yang berkali ya 8 ya. Gimana orang cara sama orang 8 2 mayang. Jadi tidak ada yang salah. Jadi kalau secara pribadi dan secara ilmu yang kita pelajari boleh saja. Yang tak boleh tidak mayang. Ya. Jadi kalau dia kedua, berapa mayang dia 3 sekaligus 1 2 1. Siko 3 sekaligus jadi. Ini siko 21 jadi ya. 2 lawan itu 1 jadi. Dia pengertian witir kok. Iya witir itu artinya ganjil. Tapi ganjil kok ganjil jumlah no. Kalau seandainya witir itu 5 rakaat, kira-kira 5 rakaat kok sekali salam kan enggak? Kalau sekali salam 5 rakaat payah itu. Karena witir itu 1, 3, 5, 7, 9 sabale. Kalau dilakukan di uang sabale, kira-kira baku carono. Sabale sekaligus. Kalau 3 dilakukan 3 kali 3, 9 tambah 2, sabale berarti ada yang genap betul. Tidak witir kan mau yang genap. Perlu paham itu. Kalau seandainya dilakukan sampai, baku 7 ku sekaligus salam. Apa caranya? Dipakailah 2, 2, 2, 1. Atau ampe 1. Atau ampe kalau dipakai 7 ya, ampe 3. Atau bisa jadi 2, 2, 2, 1. Kan ada masalah lagi. Karena witir itu ganjil. Ini awak yang memakai witir di awak itu 3. Kalau 3 dipakai, mau pakai 3 sekaligus atau 2 dan 1. Jadi kan tidak ada masalah. Ini awak masalahnya kan hanya 3 yang jadi masalah. 3 salah. Kalau yang 7, jadi cara pikirnya ilmu fikih itu tidak mau diambil inci-inci itu, tapi dipelajari sesuai dengan kitab-kitab yang ada. Para ulama-ulama itu beramal menurut yang mana-mana saja. Apa-apa saja bentuk amalan para ulama. Jadi setelah kami baca dan kami pahami dan kami pelajari padang dulu bersama kawan-kawan di kantor padang. Ternyata pada itu cara witir itu silakan. Boleh 2, 1. Boleh 3 sekaligus. Boleh 5 apa? 2, 3. Atau 2, 2, 1. Tuh. Jadi intinya tidak ada dan saya. Jadi kalau sepakat buat 3 mencari. Ya, kan 3 ya deh. Tapi no kayak dono tidak lama-lama itu mana. Jangan sampai ada bunjingan. Jangan sampai ada fitnah sesudah itu. Akan dibawa udah ini menyesuai menyamun persepsi, menyamun pikiran itu dah dibuang. Boleh kalau di awal ada biasa awak 21 dan sesudah 2 rakaat itu ada bacaanmu. Yang biasa di awal. Dan dibaca itu kuat loh seorang air bodoh. Jadi yang kita hindari ribut. Yang kita hindari pertengkaran. Ya. Lepas itu ya, itu kira-kira. Jadi dia orang pakai apa? Kita pakai yang biasa saja. Karena yang biasa tidak salah. Kalau kita pakai tikuk, jadi tikuk. Namun, tapi jangan berkoi bangun jiang lah berlawan. Wah sudah mayang di bangun jiang lah betul. Jadi dulu di gomor. Mayang malam pun asalatul lail masna. Mayang malam pun 2 rakaat. Nenek itu banyak. Beko uang nenda konsisten personal. Kalau nenju ilmu boleh saja. 3 aja. 21 jadi. Ya. Itu barangkali ya.
Dewa tidak bisa memaksakan menurut keseleo keinginan. Tetapi ikutilah menurut ilmu yang ada. Dalam fikih ada fikih Prabowo ya. Ada dalam fikih Ibnu Talibin. Ada fikih Sulaiman Rashid itu. Bukan bentuk fikih itu banyak macam. Tidak bisa dibaca cincin satu. Ini dipandang pada umumnya uang memakai keyboard. Ada umumnya. Tapi ada yang 21 ada. Di bagian KPI kami itu 21. Di KPI. Kalau awak ikuti na, wapo jangan keyboard di 21 jadi ya. Ya. Mayang 20 situ jadi ya, mayang 8 tu di situ. Ya, pokoknya lain soalnya itu tidak konsisten nama orang. Karena nak punya dasar yang anding. Itu kok dasarnya. Tapi nan amalan awak apa? Awak 20 tambah ibu. 20 ibu. Nah, jadi ada ilmu kecil somat. Nan amalan awak tetap. Tapi ketika berado di kampek kawan ikuti amalan yang belum kawan. Asalkan itu tidak masalah yang wajib. Masalah yang fardu. Kalau masalah yang sunat, tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu di debat-debatnya dulu dah lama-lama dulu ini. Lewat. Jadi itu saja barangkali. Kalau siang ini. Uang